Hari ini kita akan mempelajari tampilan atau interface dari N8N. Nantinya saya akan bagi beberapa menjadi bagian di mana kita akan mempelajari tampilan N8N setelah login, terus kanvas atau lingkungan kerja dari N8N, dan kemudian nanti kita akan mempelajari juga node panel yang merupakan tempat memilih dan menambahkan node nantinya, atau kita katakan sebagai langkah kerja di N8N, serta tampilan dari konfigurasi node-nya atau pengaturan node-nya. Sebelum kita belajar tentang materi interface N8N, maka kita perlu menjalankan aplikasi N8N dari Docker-nya yang kita sudah install kemarin. Nah, ini kita sudah di menu kontainer tempat berjalan aplikasi kita. Untuk menjalankannya, maka kita tekan start ya teman-teman. Oke, kalau misalnya seperti ini dan sudah hijau, artinya aplikasi kita sudah running. Karena kemarin kita sudah integrasikan ke domain yang saya punya, maka kita cukup aksesnya melalui domain saja teman-teman. Nah, ini saya buka aplikasinya, yaitu di n8n itemasi.my.id. Nah, teman-teman, kalau misalnya menemukan seperti ini, nah ini sebenarnya wajar kalau misalnya untuk website baru. Kemudian kalau misalnya seperti ini, kita harus menguatkan security-nya teman-teman. Oke, nanti kita pergi ke Cloudflare-nya, karena kan Cloudflare yang menghandle security-nya. Kemudian kita atur security-nya teman-teman. Di sini ada titik 3 ya, dan kita konfigurasi SSL-nya, yang nantinya kita menyerahkan security kita itu sepenuhnya ke Cloudflare. Jadi di sini teman-teman, kita melihat bahwasannya modenya adalah mode full. Kita ganti ke mode full stage ya teman-teman. Oke, ini saya save. Nah, kemudian nanti di beberapa hari ke depan dia akan berganti secara otomatis teman-teman. Jadi sebenarnya kita nggak masalah mengakses website ini karena sebenarnya website kita masih baru. Kita langsung aja kita bisa akses di sini teman-teman. Oke, ini menu N8N kita ketika baru login. Nah, sekarang kalau misal kita lihat di sidebarnya ada menu overview. Di sini kalau di awal maka kita diminta untuk membuat workflow baru. Start from scratch itu artinya kita membuat workflow dari awal ya teman. Kemudian di sini kalau misalnya kita ingin gunain template dari otomasi, maka kita bisa menggunakan start with a template. Nah, sekarang kalau misal kita lihat di sidebar, maka ada menu personal. Jadi di sini semua project yang kita buat ya teman-teman. Ada workflow-nya, ada nah, kredensial itu apa? Kredensial itu adalah kunci akses ke aplikasi yang kita inginkan. Misalnya teman-teman kalau ingin menghubungkan aplikasinya ke Google Drive misalnya, maka di sini teman-teman cukup membuka Google Drive Award API. Nah, sini teman-teman continue ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau untuk menghubungkannya bagaimana, teman-teman bisa baca dokumentasi ini ya teman-teman. Nanti kita akan mempelajari lebih detailnya terkait kredensial di pertemuan kedepannya. Oke, cuman di sini kita harus mengatur ya bahwasannya website ini ada di localhost. Padahal kita sudah berganti ini di n8n itemasi.my.id. Maka sebagaimana yang saya bilang kemarin, setiap aplikasi itu mempunyai settingan masing-masing. Kita harus atur melalui environment variable. Nah, untuk mengatur environment variable-nya, kita bisa langsung saja cek di websitenya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka websitenya. Di mana yang perlu kita ganti itu adalah di menu deployment-nya di N8N editor base URL. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya redirect URL-nya itu harus kita samakan dengan domain yang kita punya. Di sini adalah localhost
Padahal domain kita adalah n8n.itemasi.myid. Oke, nanti kita akan ganti yang n8n editor base URL. Kemudian di sini kita harus ganti juga webhook URL-nya teman-teman. Untuk pembahasan webhook URL nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita ganti maka kita stop dulu kontainer kita ya teman-teman. Jadi kontainer ini kan seperti yang saya bilang kemarin, tempat berjalannya aplikasi. Nah, kita perlu mendefinisikan ulang kontainer kita. Ini kita boleh stop atau kita hapus saja bisa ya teman-teman. Oke, untuk case ini saya stop aja ya teman-teman. Oke, kita jalankan lagi n8n-nya dengan kontainer yang baru. Kita run ya. Oke, untuk nama kontainer itu opsional teman-teman. Teman-teman bebas untuk memilih nama kontainernya. Jadi di sini saya ingin tambahkan n8n fix saja ya teman-teman. Kemudian ini sama halnya seperti kemarin. Dalam instalasi Docker kita bisa langsung lihat aja menu defaultnya. Nah, ini portnya. Kalau misal teman-teman ragu untuk instalasinya maka teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Kita tambahkan aturan yang baru, di mana aturan baru tersebut kita ganti n8n editor base URL-nya. Ini kita ganti ke domain kita ya teman-teman. Oke, ini kita ganti. Nah, kemudian kita ganti juga yang webhook itu juga ke domain kita punya ya teman-teman. Nah, ini kita ganti. Dan kita perlu perhatikan lagi bahwasannya ini yang membuat kontainer kita tuh bisa mengakses aplikasi kita dengan data yang sama. Karena datanya kita sudah simpan di komputer kita ya teman-teman. Jadi data kemarin kita simpan n8n data, maka sini semua data-data dari n8 kita punya. Oke, kita simpan, kita atur penyimpanan volumenya di bagian komputer kita ya. Dan seperti biasa kita ganti yang path untuk storage Dockernya yang ada di website ya teman-teman. Oke, ini kita coba run kembali. Jadi kontainer kita itu di sini sudah berjalan ya teman-teman. Artinya sudah berjalan, dan kontainer yang sebelumnya ini kita bisa hapus. Ini saya hapus saja ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba buka kembali website kita punya atau domain yang kita punya. Nah, di sini saya coba reload kembali. Maka teman-teman bisa menemukan perubahannya. Ini menu kredensial. Jadi ketika coba create kredensial yang baru Google Drive, maka domain kita tuh sudah benar ya. Jadi di sini bukan localhost lagi, tapi sudah benar n8n.itemasi.myid sesuai domain yang kita punya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk ngatur domainnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke menu sidebar selanjutnya, yaitu chat. Nah, ini menu yang baru ya teman-teman di n8n. Kalau misalnya kita ingin membuat bot, kita bisa ke menu ini ya, buat personal agent dan juga workflow agent. Selanjutnya kita coba kembali lagi ke menu n8n-nya. Nah, di sini template. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat n8n sesuai dengan tujuannya dan tujuannya sama dengan misalnya teman-teman ingin membuat AI untuk Google Sheet, maka teman-teman bisa langsung gunakan template-nya. Oke. Dan selanjutnya kita beralih ke menu Insight. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya sudah punya alur kerja yang berjalan, maka teman-teman bisa melihat statistiknya atau informasi data-datanya di sini. Berapa jumlah alur kerja yang error, kemudian berapa jumlah eksekusinya, dan persentase kegagalannya berapa gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada menu help ketika kita butuh untuk melihat atau jalan pintas ke website n8n ya. Website n8n
ketika kita klik quick start, maka Daughter's diarahkan wedding is in a ke month. I don't want us to look like Beauty and the web Beef. YouTube Darling, relax. N8N-nya We ya have plenty. teman-teman. Kemudian ketika kita lihat menu documentation, maka di sini diarahkan ke website N8N dokumentasinya. Ini adalah jalan pintas dan informasi yang kita dapatkan ya teman-teman. Nah, untuk versi dari N8N-nya. Oke, kemudian kita beralih ke menu setting. Ada beberapa menu yang kita bisa lihat di sini. Ada user explain-nya. Di sini menandakan bahwasanya kita sudah terregister atau belum. Nah, jadi di sini kalau misal kita menggunakan C-Community, maka teman-teman bisa lihat kita bisa membuat workflow otomasi itu tanpa batas ya. Kemudian di sini kita bisa ngatur identitas personal kita, dan di user ini ketika misalnya teman-teman mempunyai tim, maka teman-teman bisa invite timnya teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya di versi ini, versi komunitas, kita nggak bisa menjadikan chat user atau admin, kita hanya bisa mengundang sebagai member. Bedanya owner dan member. Jadi member itu adalah dia memiliki workflow, tapi workflow sendiri yang bisa diakses. Sedangkan owner ini bisa mengakses semua workflow dari member-membernya. Bahkan bisa mendapatkan kredensial dari member-membernya tersebut ya teman. Jadi ini cocok kalau misalnya kita mempunyai tim dan kita mengarahkan tim kita itu untuk membuat otomasi, sehingga kita tahu workflow yang mereka buat gimana. Oke. Selanjutnya di sini project roles, dan di sini kita tidak akan gunakan karena tidak tersedia di menu N8N yang versi community ya. Begitu juga yang external secret, environment, SSO, LDAP ini tidak tersedia di N8N versi yang kita punya. Oke. Nah, ini ada N8N API. Jadi sebenarnya kita bisa mengintegrasikan aplikasi kita ini ke aplikasi lain. Contohnya ketika kita ingin memindahkan workflow yang kita punya ke aplikasi N8 lain, kita bisa mengintegrasikan dengan N8N API-nya teman-teman. Nah, untuk pembahasan API lebih lanjut kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Oke, di sini ada community node. Nah, jadi sebagaimana di video pertama yang saya jelaskan, node itu ibaratnya langkah kerja ya. Langkah kerja di N8N. Jadi ada beberapa aplikasi yang sebenarnya itu tidak terintegrasi di N8N, tapi kita bisa menginstalnya. Contohnya ketika teman-teman WH Community Node. Nah, di sini bisa kita install ya teman-teman. Nah, jadi WH itu apa? WH itu adalah node yang mengatur untuk integrasi ke WA ya teman-teman. Jadi kita tinggal copy ini teman-teman, dan nantinya ketika kita ingin install, maka ini kita copy. Ini kita install aja ya teman-teman. Ini kita copy ini. Nah, ini tinggal diinstal ya teman-teman sesuai dengan nama node-nya. Selanjutnya di sini ada menu MCP. Oke, saya juga jarang menggunakan MCP ini ya teman-teman. Tapi sebenarnya MCP ini adalah bagaimana cara kita mengintegrasikan ke beberapa tools lain. Dan kita menyerahkan ketika kita membuat suatu workflow di N8N, kita menyerahkan sepenuhnya ke MCP-nya. Jadi MCP ini akan menentukan bagaimana cara dia mengakses tools lainnya gitu teman-teman. Oke, ini adalah menu chat dan model-model ya. Selanjutnya kita coba bikin workflow kita ya teman-teman. Di sini saya coba bikin workflow dari awal. Nah, di sini tempat teman-teman untuk mengedit workflow ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan langkah-langkah kerja di menu ini teman-teman. Ini yang kita namakan dengan canvas. Oke, di menu ini teman-teman bisa mengubah nama dari alur kerjanya. Nah, sebaiknya memang diubah, disesuaikan dengan alur kerjanya. Ini bisa dan bisa kita kasih tagnya gitu ya teman-teman.
Oke, kemudian teman-teman bisa melihat menu yang ini. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya ingin zoom, maka bisa di zoom dengan yang ini, tombol zoom in, dan bisa dengan zoom out. Dan tombol ini adalah untuk menyesuaikan posisinya ke kondisi semula ya. Oke, ini untuk merapikannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau di kanan, ini teman-teman bisa melihat ada panel ya. Jadi di sini panel ini yang menentukan alur kerja kita, langkah-langkah kerja kita atau note kita ada di sini ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa jalan pintas kalau misal teman-teman ingin membuka beberapa menu yang lain ya. Di sini ada catatan, jadi setiap langkah kerja yang teman-teman buat, alangkah baiknya dibikin catatan ya teman-teman seperti ini. Jadi langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, sehingga alur kerja yang teman-teman bikin itu lebih rapi. Dan tulisan yang ada di langkah kerja ini formatnya dalam bentuk markdown ya teman-teman. Oke, untuk memindah-mindahkan kanvas ini maka teman-teman cukup tekan kontrol, kemudian tekan klik ya teman-teman. Ini teman-teman bisa memindahkan. Kemudian kalau ingin membesarkan, jalan pintasnya itu adalah teman-teman bisa tekan kontrol juga, kemudian diatur roda gulirnya gitu ya teman-teman. Nah gini. Nah untuk membuat langkah pertama, maka teman-teman bisa tambah add first step. Oke, kita masuk ke pembahasan menu panel note ya teman-teman. Kita masuk ke menu note panel, dimana kalau misalnya menambahkan langkah pertama, maka nanti teman-teman diminta trigger ya. Artinya kalau misal di langkah pertama, teman-teman harus menambahkan langkah kerja yang bersifat memicu otomasi kita. Jadi ada beberapa langkah kerja. Pertama, langkah kerja tersebut dijalankan secara manual. Oke, ini kita tambahkan. Kemudian seperti ini tampilannya teman. Ini hanya manual ya teman-teman. Dan kalau kita coba execute, nah ini hasilnya kosong, gak ada hasilnya. Oke, kemudian kalau misal kita coba lihat lagi, maka di sini teman-teman ada namanya on app event. Nah artinya apa? Jadi di sini otomasi teman-teman jalan ketika aplikasi tertentu dijalankan. Misalnya teman-teman ketika ingin langkah pertamanya, ketika ada data Google Drive misalnya, data Google Drive ada di update pada file-file tertentu, maka otomasi akan berjalan. Jadi di sini saya coba contohkan, misalnya ada Google Drive. Jadi untuk langkah pertama maka harus ya teman-teman, itu adalah triggernya. Jadi di sini kalau misal teman-teman lihat, otomasi akan berjalan pada file-file yang spesifik. Kemudian otomasi akan berjalan ketika ada perubahan di folder-folder yang spesifik sini teman-teman. Nah begitu juga kalau misalnya kita lihat Google Sheet ya. Nah di sini juga ada pada baris yang ditambahkan. Berarti nanti otomasi akan berjalan ketika Google Sheet diupdate atau akan berjalan juga ketika ada baris ditambahkan atau diupdate ya teman-teman. Nah itu yang on app event. Jadi otomasi berjalan ketika ada beberapa perubahan di aplikasi yang terintegrasi oleh N8N. Nah kalau misalnya on schedule, maka nanti teman-teman bisa menjalankan otomasi pada rentang waktu tertentu. Nah ini contohnya ketika kita jalankan ingin setiap hari, maka teman-teman tinggal ngatur waktu-waktunya gitu ya teman-teman. Ini kalau kita tambahkan, nah ini. Jadi kita meskipun schedule trigger, ketika kita publish maka otomasi kita akan berjalan. Nah ini kita coba execute secara manual, jadi hasilnya itu nanti akan berupa waktu gitu ya teman-teman. Datanya berupa waktu. Nah sekarang kalau misal kita lihat ada istilahnya webhook call ya teman-teman. Artinya apa? Jadi di sini kalau misalnya ada aplikasi yang memang sudah terintegrasi oleh N8N, tapi mungkin beberapa aplikasi tersebut tidak menyediakan integrasi ke N8N-nya.
cuman menyediakan webhook gitu ya teman-teman. Maka kalau misalnya menyediakan webhook artinya kita bisa mendapatkan perubahan di aplikasi tersebut. Nah, misalnya kalau gunakan aplikasi yang ada di Indonesia. Contohnya kalau misal teman-teman pergi ke kafe misalnya, pasti ada pembayaran tersistem yang menggunakan layanan Mitrans. Nah, itu kita bisa mendapatkan perubahan datanya ketika orang tersebut membayar, maka kita bisa menjalankan suatu otomasi. Padahal aplikasi tersebut, contohnya Mitrans tersebut, itu nggak ada ini di 8N-nya. Nah, itu bisa kita jalankan melalui webhook yang akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini contohnya seperti Zendit juga. Zendit di lainnya yang memang tidak ada terintegrasi oleh N8N. Nah, kemudian ada yang namanya form submission. Jadi ini adalah form bawaan dari N8-nya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini, ini apa maksudnya? Jadi ketika kita buat form, nah di sini ada kita sama aja seperti ngatur Google Form, kita harus buat judulnya, kita harus deskripsinya, kita harus buat elemen-elemen formnya. Nah, ini adalah form bawaan di mana ketika ngisi form tersebut, maka otomasi kita akan berjalan ya teman-teman. Kemudian di sini ada langkah awalnya itu workflow ini akan berjalan ketika dijalankan di workflow lain. Ketika workflow lain berjalan, maka workflow ini akan berjalan juga. Nah, ini biasanya kita lakukan ketika kita sudah mulai kompleks ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada juga on chat message. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini namanya on chat message ya, teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman ingin mengirim pesan, nah ini menggunakan fitur bawaan atau website dari N8N-nya. Kita bisa membuat pesan dan nantinya workflow otomasi kita akan berjalan. Gitu ya teman-teman. Saya sendiri juga jarang gunakan when running evaluation. Nah, kalau misal kita lihat fungsinya itu adalah untuk mengevaluasi suatu dataset. Jadi ketika dataset dievaluasi, maka workflow ini akan berjalan ya teman-teman. Nah, ibaratnya untuk node-node yang di awal itu adalah yang bersifat trigger, memicu workflow kita berjalan atau otomasi kita berjalan. Nah, ada juga langkah-langkah lainnya. Nah, ini sebagaimana kita lihat ada email trigger. Itu adalah workflow kita akan berjalan ketika email diterima ya teman-teman. Kemudian di sini ada error trigger. Ini sering saya pakai karena kita pasti ketika workflow berjalan maka kita butuh notifikasi. Jadi error trigger itu maksudnya adalah workflow kita gagal, kita bisa memproses data-data dari gagal tersebut. Nah, saya biasanya gunakan ketika workflow gagal, saya kirimkan ke webhook teman-teman. Jadi setiap ada kegagalan kita tahu dan kita bisa segera langsung perbaiki. Dan kalau untuk 3 ini saya juga jarang memakai. Ketika kita sudah set langkah pertamanya, di sini saya asumsikan saya ingin jalankan secara manual dulu ya teman-teman, karena kita proses belajar. Nah, di sini teman-teman kalau misal sudah definisikan langkah pertama, mungkin langkah baiknya kita definisikan dulu catatannya ya, buat catatan. Nah, ini bisa jadi saya tambahkan di jalankan manual. Best practice-nya seperti ini teman-teman. Kita buat langkah-langkah kerjanya. Nah, ini udah kita jalankan langkah pertama. Kemudian kita tambahkan. Nah, ketika kita tambahkan, maka menu panel node-nya itu akan berbeda. Dan kita lihat bahwasanya di sini kita namakan processing-nya. Jadi kita bisa menggunakan, nah ini adalah node AI atau langkah kerja yang akan kita hubungkan dengan AI. Dan di sini adalah action in app, di mana nanti langkah kerjanya kita bakal ngehubungkan dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Ya, kalau misalnya kita ingin jalankan manual, terus kemudian kita ingin proses selanjutnya adalah membaca data spreadsheet, maka teman-teman cukup cari node yang ada di spreadsheet sesuai aplikasi yang digunakan, kemudian
pilih actionnya, pilih event yang teman-teman butuhkan ya. Kalau baca data otomatis teman-teman butuh ini mendapatkan data di sheet tertentu. Kayak misal kalau teman-teman ingin baca data Google Drive, ya teman-teman tinggal cari Google Drive gitu ya. Artinya untuk action in app kita melakukan suatu aksi atau melakukan langkah kerja ketika kita mengintegrasikan langkah-langkah kerja kita itu dengan aplikasi eksternal gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk data transformation kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya karena ini adalah langkah kerja untuk memproses data-data kita. Kemudian sama halnya dengan flow, ini yang mengatur aliran di langkah-langkah kerja kita nantinya. Jadi kita menggabungkan beberapa data, kemudian kita memfilter data, dan ini adalah logika dari alur-alur kerja kita gitu ya teman-teman. Kita akan bahas. Kemudian di sini ada namanya core. Ini adalah node inti dari N8N yang merupakan langkah kerja bawaan N8N. Nah ini saya akan juga bahas selanjutnya gitu ya teman-teman. Kalau misal teman-teman butuh ada keterlibatan manusia dan butuh persetujuan, maka teman-teman bisa menambahkan human in loop. Nah ini artinya workflow akan dilanjutkan ketika mengirim pesan persetujuan ke Discord, kemudian pesan persetujuan ke Gmail sesuai dengan sosial media yang teman-teman gunakan gitu ya. Sekarang kita coba lihat di setiap node ini saya coba delete dulu. Kita akan mempelajari konfigurasinya. Nah, apa yang ada di setiap node-nya ini? Nah, ini ada parameter, ada setting. Jadi setiap node itu pasti memiliki menu parameter dan setting. Cuma setiap node itu pasti berbeda-beda parameternya. Tapi setting tetap akan sama. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman. Ya di sini saya akan gunakan yang triggernya itu adalah yang manual nih. Berarti langkah pertama ketika manual kita akan bahas seperti yang on app event tuh dari Google Sheet misalnya teman-teman. Nah kemudian kita coba akan bahas nantinya yang schedule. Oke, kita akan bahas gimana konfigurasi node-nya. Nah kemudian kita coba bahas yang action in app nih ya. Apa yang ada di action in app, kita coba ambil aja 2 aplikasi. Ini saya ambil, kita coba bahas ya lebih detailnya apa yang ada di node ini dan maksudnya gimana. Ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lihat ini ada node dan di sini saya tambahkan juga AI ya teman-teman. Oke, ini adalah AI-nya. Oke, jadi kita memiliki 6 node atau kita sebutkan dengan langkah kerja yang ada di N8N. Jadi setiap node ini ketika kita coba lihat, kita coba klik 2 kali ya teman-teman. Nah ini adalah settingan dari node-nya. Jadi menunya itu ada parameter dan settingan gini ya teman-teman. Nah ini apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah always output data itu ketika teman-teman misalnya ingin memastikan node tersebut menghasilkan data. Karena pada umumnya kalau misalnya N8N itu tidak ada datanya, maka workflow tersebut akan berhenti otomatis gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya yang always output data, dia memastikan ada datanya baik itu kosong atau enggak gitu. Artinya dia memastikan langkah selanjutnya akan berjalan. Kemudian yang execute once ini maksudnya nanti teman-teman punya alur kerja, nanti kita akan praktek di hari-hari berikutnya. Ini tibanya teman-teman hanya menjalankan sekali. Contohnya gini ya, di langkah pertama teman-teman ingin membaca data spreadsheet. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya ingin baca data spreadsheet dan nanti kan ada 10 data misalnya yang terbaca. Nah, teman-teman mau memproses ke langkah selanjutnya. Maka teman-teman akan memproses hanya sekali saja meskipun ada 10 data. Jadi meskipun ada 10 data sebelumnya, di langkah kerja selanjutnya teman-teman hanya mendapatkan 1 data gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada retrieve on fail.
Nah, retreat maksudnya, jadi ketika teman-teman mempunyai note atau langkah kerja dan teman-teman mikir nih, bahwasanya langkah kerja ini pasti akan ada kegagalan. Jadi teman-teman ketika teman aktifkan, maka dia akan coba mengulang kembali dan kita bisa beri waktu delay-nya. Biasanya ini kita gunakan ketika kita gunakan karena biasanya aplikasi eksternal seperti spreadsheet, seperti Google Drive itu ada yang namanya rate limiting ya teman-teman. Jadi ada batasan berapa kali kita bisa baca data dalam 1 menit. Nah, ketika teman-teman ingin baca banyak data, otomatis teman-teman harus mengaktifkan fitur ini agar ketika error dia mengulang kembali ya langkah kerja tersebut. Nah, di sini teman-teman ketika ada error, maka teman-teman bisa menghentikan alur kerja tersebut, kemudian melanjutkan, tapi hasilnya itu merupakan data yang ada teman-teman. Kemudian di sini teman-teman menggunakan continue using error output. Bedanya di sini ya teman-teman. Di sini kalau kita set continue, maka di sini muncul ini ada tanda panah ya teman-teman. Kemudian ketika kita atur using error output, maka di sini akan muncul 2 flow ya. Ketika flow-nya sukses dan ketika flow-nya error ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya notes. Ini adalah catatan ya teman-teman. Jadi ini kalau bisa kita tambahkan contohnya langkah manual. Di sini adalah catatan keynotes-nya dan di sini kita nggak ada ini tampil di workflow-nya. Dan ketika kita ingin tampilkan, maka kita bisa centangkan di display note inflow ini teman-teman. Nah, di sini maka akan muncul ya langkah manual. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memperjelas alur workflow-nya teman-teman, maka bisa ditambahkan notes-nya ya gitu. Oke, jadi setiap note itu pasti memiliki settingan yang sama. Kita coba beralih ke kaitannya aplikasi app trigger ya di Google Sheet Trigger. Jadi kalau misalnya berkaitan tentang aplikasi, maka hal yang paling pertama kita harus mengerti itu adalah kredensial. Jadi di setiap yang berbasis aplikasi, maka dia ada kredensialnya. Nah, tadi kan di menu pertama kita lihat ada tab kredensial. Ketika kita misal tambahkan kredensial dari Google Sheet Trigger, otomatis nanti dia akan muncul di sini. Jadi ada 2 cara untuk menambahkan kredensial. Kita bisa langsung menambahkan dari node-nya dan kita bisa tambahkan dari menu awalan N8N-nya ya teman-teman. Oke, ini kita lihat bakal sama ya untuk setiap node-nya di menu settingnya. Nah, jadi sebenarnya hal yang perlu teman-teman ketahui ketika kita gunakan aplikasi integrasi, maka teman-teman penting untuk mengetahui cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya di sini teman-teman ada dokumen, artinya apa dokumen itu? Berarti dokumen dalam Google Sheet artinya file Google Sheet yang tersimpan di drive kita. Nanti bakal kebaca ketika teman-teman sambungkan kredensialnya ya. Kemudian di ini sheet-nya, berarti nanti ada sheet 1, sheet 2, kalau misalnya banyak sheet dia bakal akan kebaca ya. Jadi di setiap trigger maka teman-teman bisa melihat ada trigger on, berarti akan tertrigger di event kapan ya teman-teman ketika baris tambahkan. Nah, ini sama halnya ketika teman-teman melihat langkah pertamanya di node-nya. Berarti di sini ada 3, maka otomatis di node tersebut ada 3 juga ya teman-teman. Dan ini ada properti. Nah, ini sesuai di data-data yang teman punyai gitu. Jadi ketika teman-teman memahami alur kerja dari sheet, maka harusnya teman-teman paham juga pengaturan yang ada di N8N ini teman-teman. Kita coba lihat ada namanya pulse time. Pulse time itu apa? Adalah salah satu trigger di N8N, terkhususnya di aplikasi Google ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi Google itu sifatnya nggak real time, jadi dia itu bersifat memeriksa apakah ada perubahan di setiap menitnya, atau kita atur setiap jamnya atau setiap harinya. Jadi dia nggak memeriksa setiap detik ya teman-teman. Nah, ini kelemahan dari Sheet Trigger. Kita perlu menunggu setiap menitnya ketika kita atur mode-nya every minute
dan ketika kita atur every hour, maka nanti note sheet trigger-nya juga akan mengecek data apakah ada perubahan di setiap jamnya. Maka ini saya sarankan ini tetap di every minute ya teman-teman, agar data kita bisa terbaca lebih cepat. Oke, kemudian di sini teman-teman kalau misalnya schedule trigger, maka teman-teman cukup perlu mengatur waktunya. Bahkan teman-teman bisa menambahkan aturan kedua. Jadi kalau misalnya kita tambahkan aturan kedua, di sini teman-teman ketika ingin jalankan setiap tengah malam dan setiap jam 1, maka otomasi teman-teman akan berjalan gitu. Dan bisa kita jalankan add rule banyak-banyak ya teman-teman, tanpa ada batasan. Ini udah kita bahas konfigurasi dari Note trigger. Selanjutnya kita coba lihat konfigurasi dari Note yang ada di sini ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya di Note aplikasi seperti spreadsheet, nah ini sama halnya kita perlu connect kredensialnya. Dan di sini resource-nya, ini kalau kita lihat berarti spreadsheet-nya itu bekerja di dokumen dan spreadsheet akan bekerja di sheet with dokumen. Berarti melakukan perubahan data yang ada di sheet-nya. Kemudian operasinya apa aja? Jadi operasi itu adalah aksi yang spesifik yang kita ingin lakukan di Google Sheet tersebut ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat sebenarnya di panel Note ya. Nah kita coba lihat Google Sheet-nya. Maka teman-teman bisa lihat ini dokumen action ini merupakan resource-nya. Kemudian yang di sini merupakan operation-nya. Kemudian yang sheet within dokumen action ini juga resource-nya. Dan selanjutnya ini adalah operasinya. Itu sama halnya dengan yang ada di Note sheet ini teman-teman. Ini juga ada dokumen. Ini adalah menu-menu untuk ngatur ngapain aja sheet kita. Perubahan apa aja yang akan kita lakukan di sheet kita nantinya. Ini sama halnya dengan Google Drive ya teman-teman. Jadi polanya sama aja. Di pertama kita harus ngatur dulu kredensialnya. Kemudian resource-nya, berarti kita ingin lakukan terhadap apa? Perubahan di file atau folder nah, atau custom API call. Tapi kalau misal custom API call, kita harus menggunakan HTTP request yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Oke, dan kalau kita lihat maka yang resource dan action tadi ini bisa kita lihat semuanya di sini ya teman-teman. Ini resource-nya, ini action-nya. Kemudian di sini berarti ada beberapa resource, ada 4 resource ya teman-teman, dan ada berbagai macam dari action-nya. Oke. Selanjutnya ini ada agent. Nah, agent itu kan ingin membuat langkah kerja berbasis dengan AI. Nah, kalau misal teman-teman ingin menggunakan langkah kerja sebelumnya adalah chat trigger, yang dimana menggunakan fitur kirim pesan bawaan dari N8N, maka teman-teman bisa menggunakan connected chat trigger. Tapi kalau misal langkah sebelumnya bukan chat trigger, maka teman-teman harus mendefinisikan sendiri. Dan di sini kita harus definisikan perintah atau user message-nya gitu ya teman. Atau kita namakan dengan prompt. Nah, penggunaan agent secara spesifik kita juga akan bahas di pertemuan yang terpisah ya teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat ada trigger yang lain, form submission, ini sebenarnya sederhana ya teman-teman. Jadi kalau on form submission, kita mengatur form kita dahulu di sini. Nanti kita coba klik, ini saya coba dulu, ini saya coba delete ya teman-teman. Nah kita atur form kita, kemudian kita deskripsinya, ini form coba ya. Kita tentukan elemennya gitu teman-teman. Sama halnya dengan ketika kita buat Google Form. Nah, ini saya buat nama aja ya teman-teman. Oke, karena kita hanya berfungsi untuk tes, maka kita coba execute, kemudian nanti akan muncul formnya. Nah kita isi dulu teman-teman. Seperti ini jadinya kalau kita isi. Nanti kalau misalnya outputnya kan sesuai dengan nama form kita ya teman-teman. Dan proses alur langkah kerjanya kita akan proses di langkah-langkah selanjutnya. Nah ini akan kita bahas di pertemuan ketika membahas bagaimana membuat workflow ya. Nah mungkin
itu aja yang bisa saya sampaikan terkait konfigurasi Node. Nah, ketika teman-teman merasa bermanfaat untuk konten pembelajaran ini, teman-teman bisa bantu like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Kita akan belajar lebih lagi tentang N8N.